Baiklah kelas 10, hari ini Ibu akan memberikan pembahasan dari soal yang kemarin Ibu tugaskan ke kamu. Kita langsung aja ya ke pembahasannya. Kita lihat soal yang pertama itu, ini ada dalam kurung XY pangkat A, ini XY-nya dipangkatkan dengan 1 kurang A, kemudian seluruhnya dipangkatkan dengan 2, dikali dengan XY pangkat A dipangkatkan dengan A pangkat 1, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, kita menggunakan sifat-sifat bentuk pangkat yang jika pangkat dipangkatkan, maka pangkat itu dikali. Jadi yang pertama sekali kita kerjakan adalah yang bertanda kurung biasa. Nah, kurung sikunya tetap kita buat. Ini sekarang XY pangkat A dipangkatkan dengan 1 kurang A, berarti si X kita pangkatkan dengan 1 kurang A, maka X pangkat 1 kurang A. Kemudian si Y pangkat A, karena pangkat dipangkatkan maka kita kali 1 kurang A, tutup kurung siku pangkat 2. Nah, untuk yang kedua begitu juga, kita buat dia kurung siku, kemudian X dipangkatkan dengan A kurang 1, kemudian Y pangkat A dipangkatkan dengan A kurang 1, maka menjadi kali A kurang 1, tutup kurung pangkat 2. Nah, yang selanjutnya ini ada dia bentuk seperti ini dulu kita selesaikan. Ini kita selesaikan dulu untuk si Y. Maka dalam kurung X pangkat 1 kurang A, Y pangkat, ini kalikan A kali 1, 1A, atau A saja bisa ditulis ya. Kemudian A dikali negatif A menjadi negatif A kuadrat, tutup kurung pangkat 2, kali X pangkat A kurang 1, Y pangkat, ini kalikan A kali A pangkat 2, A kali min 1 berarti min A dipangkatkan dengan 2. Kemudian pangkat yang di luar kurung siku ini kan menjadi milik pangkat si X dan si Y, maka artinya pangkat dipangkatkan, berarti kita kerja lagi. X pangkat 1 kurang A dipangkatkan dengan 2, berarti kali 2. Y pangkat A kurang A kuadrat dipangkatkan dengan 2, berarti kali 2. Pangkatnya yang dikalikan ya. Hati-hati penulisan pangkat. Kemudian yang selanjutnya ini tetap kita buat dulu kurung siku biar ada batasnya. X pangkat A kurang 1 dipangkatkan dengan 2, berarti kali 2. Y pangkat A kuadrat kurang A dipangkatkan dengan 2, berarti kali 2. Maka kita selesaikan. X pangkat 1 dikali 2, 2. Min A dikali 2, min 2A. Y A dikali 2, 2A. Min A kuadrat dikali 2, min 2A kuadrat. Sekarang ini X dikali ya, A dikali 2, 2A. Min 1 kali 2, min 2. Y A pangkat 2 dikali 2, 2A pangkat 2 kurang A dikali 2, berarti 2A. Nah, sekarang kita gunakan sifat pangkat yang jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah yang seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat M, maka ini menjadi A pangkat M tambah N. Ini yang kemarin sifat pangkat. Nah, kita lihat di sini. Bilangan pokok yang sama adalah variabel X sama dengan si X di sini.
variabel Y di sini sama dengan variabel Y di sini, berarti kita dekatkan saja yang sama. X pangkat 2 kurang 2A kali X pangkat 2A kurang 2 kali Y pangkat 2A kurang 2A kuadrat kali Y pangkat 2A kuadrat kurang 2A. Maka kita selesaikanlah yang variabelnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka kita tulis hanya X. 2 kurang 2A ini tambah 2A kurang 2. Ini dia ya. Ketika dia dikali bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. 2 kurang 2A tambah 2A kurang 2. Ini dia. Bisa ya. Kemudian Y 2A kurang 2A pangkat 2 ini tambah nih 2A pangkat 2 kurang 2A. Maka kita pandang bilangan pangkatnya, kita selesaikan. Yang sejenis 2 dengan negatif 2 ini habis, negatif 2A dengan positif 2A habis, maka tinggal X pangkat 0. Kemudian si Y 2A dengan negatif 2A habis, negatif 2A dengan positif 2A habis, maka tinggal Y pangkat 0. Ingat, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0. Itu yang kemarin ya kan. Maka X pangkat 0 adalah 1, Y pangkat 0 adalah 1, sehingga 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi hasil dari soal kita ini adalah 1. Jadi ya. Nah, kita lanjut untuk pembahasan yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Di sini dia dalam kurung negatif A kali B pangkat 3 kali dalam kurung negatif B per 2A dipangkatkan dengan 4 kali dalam kurung 3A per B dipangkatkan dengan 5. Nah, supaya kamu tidak bingung membedakan antara X dengan kali, jadi saya nanti akan membuat kali di sini menjadi tanda titik. Ya, sekarang perhatikan. Sama, kita pangkatkan dulu masing-masing yang di dalam kurung ini dengan 3, maka ini boleh menjadi, nah ini negatif dipangkatkan dengan 3. Ingat, negatif pangkat bilangan ganjil hasilnya tetap negatif. Kalau negatif pangkat bilangan genap hasilnya dia positif. Nah, karena negatif pangkat 3 itu bilangan ganjil berarti negatif. A pangkat 3 kali B pangkat 3. Saya gunakan kalinya jadi titik ya, biar jangan bingung. Kali min pangkat 4 berarti positif. B pangkat 4 per 2 pangkat 4 A pangkat 4. Kemudian kali 3 pangkat 5 A pangkat 5 per B pangkat 5. Artinya ketika dia pecahan seperti ini, yang di atas pembilang juga tetap dipangkatkan 4, penyebut juga dipangkatkan dengan 4. Jadi ini milik bersama, milik si min B, milik si 2A. Makanya tadi min pangkat 4 positif, B dipangkatkan dengan 4, B pangkat 4, 2 pangkat 4 ini, A pangkat 4 ini. Nah, itu juga dengan ini 3 pangkat 5, A pangkat 5 per B pangkat 5. Maka kita selesaikan. Kita dekat-dekatkan yang sejenis. Negatif, kita letakkan angka di depan. 3 pangkat 5. Bilangan yang di atas dulu kita lihat ya. 3 pangkat 5, kemudian A pangkat 3 ini, A pangkat 5, B pangkat 3, B pangkat 4 per, lihat bilangan
bilangan yang di bawah. Angkanya dulu. 2 pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat 5 sama dengan. Nah, di sini dia kita selesaikan yang memiliki bilangan pokok yang sama. Negatif 3 pangkat 5 per 2 pangkat 4 kali. Nah, kita ambil bilangan pokok A. A di sini 3. A pangkat 3 kali A pangkat 5 berarti 3 tambah 5. Kemudian dia dibagi 4 berarti kurang 4. Kali B pangkat 3 kali B pangkat 4 berarti tambah 4. Dibagi B pangkat 5 maka kurang 5. Sama dengan negatif 3 pangkat 5 per 2 pangkat 4 kali 3 tambah 5 8 kurang 4 4. B pangkat 3 tambah 4 7 kurang 5 2. Maka boleh kita selesaikan, boleh sampai di sini, boleh juga cari hasilnya. 3 pangkat 5 dia berapa? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81 kali 3 243. Maka negatif 243 A pangkat 4 B pangkat 2 per 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Ini dia hasilnya. Untuk yang nomor 2 Ibu rasa bisa ya. Jadi kalau sudah bisa mengerjakan nomor 1 dan nomor 2, ke nomor 3 juga tekniknya sama. Kita lihat nomor 3. Ibu rasa sudah lebih mudah. Ini tetap boleh langsung kita sederhanakan, boleh kalau mau. Kalau sudah paham caranya, nggak usah pakai panjang-panjang. Kita lihat 24 bagi 6 4. Kemudian di sini kan ada A pangkat 3, A pangkat 5. Ini kan per, berarti terjadi pengurangan. Ya kan? Berarti bisa 5 kurang 3. Sisanya di mana yang paling banyak? Bisa A pangkat 5, A pangkat 3. Berarti di sini sisa 2. Ini dia habis. Kalau mau cara-cara cepat. Kemudian si B pangkat 8 per B. Ini kan B pangkat 1. Berarti 8 kurang 1 7. Maka yang tinggal di sini 4 kali 1 kali B pangkat 7. Berarti 4B pangkat 7 per, ini dia A pangkat 2. Tadi si B ini sudah habis ya. Kemudian kali, ini kalikan dulu keluar, angkatkan dulu dia. 4 pangkat 2 B pangkat 3 kali 2 6 A pangkat 2 per 2 pangkat 2 A pangkat 3 kali 2 6 sama dengan. Nanti bolehkah langsung? Kita coba dulu satu persatu ya, jangan langsung-langsung. Kali, ini kuadratkan 4 pangkat 2 16 B pangkat 6 A pangkat 2 per 4 ini A pangkat 6. Ini kan bisa habis, berarti tinggal 16. Kemudian A pangkat 2 A pangkat 2 per A pangkat 2. Oh, ini bisa habis kan, 2 per 2 kan 0 yang sama. Kemudian B pangkat 6 dengan B, oh, ini tidak ada. A pangkat 2 dengan A pangkat 2 habis, maka tinggallah dia si B
pangkat 7 kali B pangkat 6 berarti tambah 6 per A pangkat 6. Maka hasilnya 16 B pangkat 13 per A pangkat 6. Nah, di sini untuk melihat ini dia hanya diperlukan ketelitian saja. Kalau kita pandang dia yang sama, langsung coret aja kalau mau cari cepat. Karena kan kalau A pangkat 2 per A pangkat 2 misalnya tadi yang ini dicoret dia habis, ini kan sama itu A pangkat 2, A pangkat 2 ini kan sama dengan A pangkat 2 kurang 2. Ini adalah A pangkat 0. A pangkat 0 itu 1. Hanya ini dicoret, hasilnya habis tinggal 1. Nah, kita lihat yang nomor 4. Di sini dia kan ini bagi ini. Nah, kita kalau pembagian, ingatlah kalau menyelesaikan pembagian pada pecahan, kita akan ubah bagi menjadi kali. Kita akan ubah bagi menjadi kali. Tapi sebelum menyelesaikan itu, kita harus proses yang dalam kurung ini dulu. Kita proses dulu dia semua. Baru kita gunakan mengubah bagi menjadi kali. Nah, yang pertama kita mau proses si negatif P pangkat 3. Negatif pangkat 3, negatif P pangkat 3, P pangkat 3 kali. Kalinya ibu bikin titik ya. Negatif pangkat 2, positif Q pangkat 2, Q pangkat 2 kali R pangkat 3 per negatif 3. P pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 berarti P pangkat 2 kali 3 6. Q pangkat 3 bagi yang di atas tuliskan semua karena tidak ada yang dipangkatkan. Kembali per negatif 12 Q pangkat 2 R pangkat 2. Oke, sampai di sini maka kita ubahlah si bagi menjadi si kali. Ini tetap kita tuliskan P pangkat 3 Q pangkat 2 R pangkat 3 per ini 3 P pangkat 6 Q pangkat 3 kali. Nah, ketika berubah posisi bagi menjadi kali, maka pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, bertukar tempat. Min 12 Q pangkat 2 R pangkat 2 per 2P Q R pangkat 3. Nah, ini dia. Nah, boleh kita lakukan coret-coret. Boleh kau lakukan coret-coret. Yang penting paham. Nah, di sini dia ada negatif bagi negatif. Negatif bagi negatif positif. Maka kita lihat yang sejenis P pangkat 3 dengan P pangkat 6. Ini kan per berarti P pangkat 3 kurang 6 yang Q pangkat 2 per Q pangkat 3 berarti 2 kurang 3. Kemudian yang R pangkat 3 ini tetap per 3, yang di bawah tinggal si 3 kali. Sekarang ini dia negatif 12 Q pangkat 2 R pangkat 2 per 2P Q R pangkat 3. Maka si 12 kita bagikan dulu dengan 2, 6. Nah, maka negatif 6 Q pangkat 2 per Q berarti kurang 1. R pangkat 2 per R pangkat 3 berarti kurang 3. Tinggallah di bawah si P. Ini dia tadi ya. Kita lihat Q pangkat 2 per Q berarti 2 kurang 1. R pangkat 2 per R pangkat 3 berarti 2 kurang 3, tinggal si P. Maka 6 bagi 3, 2. Nah, sekarang kita selesaikan. P
P pangkat 3 kurang 6. P pangkat negatif 3. Q pangkat 2 kurang 3 berarti min 1. R pangkat 3 kali. Ini dia minus 2. Q pangkat 2 kurang 1 adalah 1. R pangkat 2 kurang 3 adalah min 1 per P. Kemudian kita pandang yang sejenis. P min 3 per P berarti kurang 1. Q min 1. Ini kali Q pangkat 1 berarti tambah 1. R pangkat 3 kali R pangkat min 1 berarti tambah min 1. Min 2 nya ini kita pindahkan saja di depannya. Bisa langsung. Nah, sama dengan min 2. P pangkat min 4. Q pangkat 0, R pangkat 2. Maka sama dengan min 2 P pangkat min 4, Q pangkat 0 kan 1, R pangkat 2. Maka ingat A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Berarti min 2 kali 1 per P pangkat 4 kali R pangkat 2, sehingga hasilnya min 2 R pangkat 2 per P pangkat 4. Ya, demikian pembahasan bentuk pangkat dari soal kita yang 4 kemarin. Silakan diulang-ulang kembali dan dipelajari lebih teliti lagi ya. Selamat pagi.